Yang saya maksudkan bahwa manusia ini semua kan berdosa, Bang. Kalau dalam ajaran Kristen, dalam umat 3 ayat 23 juga mengatakan semua manusia melakukan dosa. Nah, itu fitnah, sama seperti iblis di Eden, fitnah juga. Kalau kau makan kau tidak mati, itu fitnah lagi. Kapan kau makan maka kau kekal, itu fitnah lagi. Paulus datang memfitnah lagi. Kenapa bisa demikian? Karena itu menggenapi daripada angkatan jahat yang memperbalikkan firman Tuhan. Benar. Bang Zuma memang benar. Bahwa semua manusia telah berdosa sejak lahir berdasarkan Roma 5 ayat 12 adalah tidak masuk akal. Dan Bang Zuma benar menyebut itu semua sebagai fitnah. Juga penyebutan ajaran Paulus adalah fitnah adalah benar, sebab itu menggenapi angkatan jahat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Dalam ajaran Kristen ada yang janggal dan aneh. Dalam Kejadian 4 ada 11 ayat firman Tuhan yang menerangkan hal kecil dan tidak penting. Sebaliknya ada hal besar yaitu dosa asal, tapi Tuhan tidak mau berfirman satu ayat pun. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih Anda menyadari bagaimana satu konsep yang kelihatannya dasar banget bisa memicu perdebatan teologis yang luar biasa panas? Nah, di bedah materi kali ini kita bakal membongkar anatomi dari sebuah debat epik antara Bang Zuma dan seorang pendebat Kristen. Ingat ya, kita sama sekali nggak memihak siapapun di sini. Tujuan kita murni objektif, yaitu membedah kerangka logika dari kedua belah pihak secara presisi, menganalisis strategi argumen mereka, dan melihat bagaimana teks-teks kuno ini memicu perdebatan rasional di era modern. Siapkan diri Anda, karena eksplorasi pemikiran ini bakal sangat ajam. Yuk langsung kita mulai? Oke, biar gampang ikutinnya, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan menelusuri akar debat teologi dosa asal, lalu menganalisis anatomi klaim fitnah, masuk ke konteks ayat angkatan jahat, menguji teori melalui kisah Kain, membedah 3 prinsip logika sederhana, dan terakhir, ditutup dengan melihat benturan 2 kerangka berpikir. Kita mulai dari bagian pertama, debat teologi dosa asal, yang merupakan akar ketidaksepakatan teologis yang mendasar ini. Jadi, poin krusialnya bermula dari benturan 2 konsep fundamental ini. Di satu sisi, pandangan Kristen meyakini bahwa manusia lahir dan berada dalam kondisi mewarisi dosa, atau yang sering disebut dosa asal. Ini semacam beban spiritual yang sudah menempel sejak napas pertama manusia. Nah, di sisi seberang, Bang Zuma secara ketat mengadvokasi konsep tanggung jawab pribadi. Pandangannya adalah bahwa seseorang itu hanya menanggung beban dari apa yang benar-benar ia perbuat secara sadar. Ini bukan sekedar beda tafsir kecil loh, ini benar-benar 2 kacamata yang sama sekali berbeda dalam memandang fondasi moralitas dan definisi keadilan itu sendiri. Coba perhatikan baik-baik kutipan dari surat Roma 5 ayat 12 ini. Teks ini adalah pilar utamanya sang pendebat Kristen. Dari kalimat oleh satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, ditariklah sebuah kesimpulan teologis yang sangat masif, yaitu bahwa melalui tindakan satu orang, Adam, seluruh umat manusia secara inheren mewarisi natur yang berdosa. Untuk bisa memahami arah perdebatan ini, kita harus mengakui betapa esensialnya ayat ini. Ini ibarat jangkar yang menahan keseluruhan teologi mereka soal kondisi manusia. Lanjut ke bagian kedua, menganalisis anatomi klaim fitnah. Mari kita dekonstruksi kenapa kata fitnah ini bisa muncul. Kita harus mendefinisikan secara akurat dulu ya, bagaimana kata fitnah ini digunakan dalam arena debat. Bang Zuma sama sekali nggak melontarkannya sebagai umpatan emosional, melainkan sebagai sebuah pisau bedah logika. Argumennya begini, secara akal sehat, memberikan status berdosa atau menghukum individu yang belum pernah melakukan kejahatan apapun secara pribadi, itu nggak sesuai dengan realitas keadilan. Menyematkan kesalahan yang nggak pernah dilakukan oleh seseorang yang menurut definisi dasarnya adalah sebuah fitnah. Jadi label ini dipakai sebagai deduksi logis, bukan serangan personal. Nah, ini yang strategi retorikanya sangat tajam. Bang Zuma menarik garis paralel antara ucapan ular di Taman Eden yang menyebarkan informasi berlawanan dengan firman Tuhan dengan konsep dari doktrin dosa warisan itu sendiri. Ia berargumen bahwa menghukum seluruh keturunan umat manusia atas kesalahan satu individu di masa lalu itu sama dengan menentang realitas keadilan Tuhan yang sebenarnya. Ini benar-benar cara yang kuat banget buat membongkar fondasi argumen lawan langsung pakai narasi dari kitab suci mereka sendiri.
Fakta kejutan buat Anda. Untuk memperluas perspektif kita, penting banget dicatat kalau teologi Kristen itu sendiri nggak sepenuhnya monolit atau seragam dalam isu ini. Tradisi Kristen Ortodoks Timur misalnya, ternyata tidak mengadopsi konsep dosa asal yang mewariskan rasa bersalah seperti pemahaman teologi Barat. Mereka lebih melihat kejatuhan Adam itu mewariskan kematian fisik, bukan kesalahan moral. Gila kan? Perdebatan soal tanggung jawab pribadi versus beban warisan ini nyatanya sudah mengakar kuat bahkan di dalam sejarah kekristenan itu sendiri. Kita masuk ke bagian ketiga, konteks ayat angkatan jahat. Kita akan menguji kritik ini berdasarkan teks sucinya. Dalam debat, Bang Zuma kemudian memakai perkataan Yesus dari Injil Matius 12 ayat 39 yang memuat frasa angkatan yang jahat. Buat apa? Ia berpendapat bahwa menginterpretasikan teks suci untuk mendukung konsep yang menghukum manusia tanpa perbuatan sama saja dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Menurut kerangka berpikirnya, perilaku menyelewengkan makna keadilan Tuhan inilah yang diasosiasikan oleh teks tersebut sebagai karakter angkatan yang jahat. Ini jelas sebuah manuver panggung yang punya bobot emosional dan intelektual yang sangat tinggi. Tapi mari kita bedah objektifnya ya. Secara historis dan akademis, ayat dari Matius ini sebenarnya punya konteks spesifik, yaitu kritik tajam Yesus terhadap mereka yang tetap menolak kebenaran meski udah melihat banyak mujizat. Jadi, membawa ayat ini keluar dari konteks aslinya untuk menyerang perbedaan tafsir teologis emang bisa dibilang sebuah lompatan penafsiran. Tapi di atas panggung perdebatan langsung, manuver Bang Zuma ini tetap koheren di dalam sistem logikanya sendiri. Ini masih bisa ditoleransi sebagai taktik tajam untuk menegaskan poinnya. Bagian keempat, uji kasus melalui kisah Kain. Mari kita terapkan logika ini pada narasi Alkitab. Untuk benar-benar menguji kedua kerangka teologis ini, perdebatan secara alami mengarah pada kasus dosa pertama yang tercatat pasca Eden, yaitu kisah Kain. Ayat ini jadi titik uji yang sempurna. Kenapa? Karena teks ini merekam interaksi langsung Tuhan dengan Kain. Tuhan nggak bilang, kamu lahir berdosa maka kamu pasti gagal. Enggak. Tuhan justru memperingatkan bahwa dosa sedang mengintip dan menuntut Kain untuk berkuasa atasnya. Frasa, engkau harus berkuasa atasnya, ini jadi bukti kuat soal adanya kapasitas dan agensi manusia untuk memilih. Dari narasi Kain ini, Bang Zuma ngekstrak 3 poin logis yang mematikan. Pertama, dosa di sini secara eksplisit digambarkan murni sebagai sebuah potensi yang nunggu di depan pintu, bukan kutukan yang otomatis nempel dari lahir. Kedua, ini membuktikan kalau agensi dan tanggung jawab pribadi Kain tetap utuh, dia yang nentuin nasibnya sendiri. Dan ketiga, ini yang paling unik secara literatur, Tuhan sampai menghabiskan 11 ayat yang super terperinci cuma buat mengurai satu konflik keluarga ini. Detail ini bakal sangat nyambung dengan poin kita selanjutnya. Nah, coba pikirkan pertanyaan retoris ini secara jernih. Kalau dosa asal itu beneran doktrin universal yang menentukan status spiritual seluruh umat manusia, kenapa satu pertengkaran keluarga dibahas sangat spesifik sampai 11 ayat penuh, tapi doktrin universal sebesar dosa asal itu sendiri malah nggak dapat satupun penjelasan langsung di dalam seluruh kitab Taurat? Masuk akal kan untuk dipertanyakan? Ini benar-benar pukulan telak yang ngangkat isu serius soal konsistensi dan standar kejelasan dari sebuah wahyu. Kita sampai di bagian kelima. 3 prinsip logika sederhana. Inilah kerangka dari kritik yang dibangun. Yuk kita rangkum semuanya di matriks ini. 3 prinsip akal sehat ini bertindak sebagai batu uji. Pertama, keadilan yang nuntut bahwa hukuman harus sepadan dengan tindakan pribadi. Ini jelas ngedukung kritik terhadap dosa warisan. Kedua, kejelasan wahyu, di mana doktrin masif itu wajib punya dasar eksplisit. Ini didukung oleh kontrasnya detail kisah Kain tadi. Tapi sebagai penyeimbang yang objektif, ada prinsip konteks. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa penggunaan ayat seperti Matius tadi oleh Bang Zuma juga harus dievaluasi hati-hati biar nggak melenceng dari latar aslinya. Dan akhirnya, bagian keenam, benturan 2 kerangka berpikir. Ingat, ini jauh lebih dari sekedar urusan ayat. Setelah mensintesiskan seluruh analisis ini, kita sadar satu hal penting banget. Perdebatan ini sama sekali bukan cuma soal adu mekanik menghafal ayat suci. Ini adalah representasi dari benturan kerangka filosofis yang besar. Kita lagi ngelihat 2 kubu dengan arah teologi yang bertolak belakang dan metodologi yang beda banget cara mereka narik makna dari teks. Tapi yang paling mendasar, kita lagi nyaksiin gimana pikiran manusia berupaya merumuskan definisi sejati dari kata keadilan di mata Sang Pencipta. Menyadari keberadaan 2 kerangka berpikir yang beda ini adalah kunci buat benar-benar paham kedalaman dialog religius. Kalau kita cuma ngelihat debat ini sebagai pertarungan dangkal antara siapa benar dan siapa salah, kita bakal kehilangan intinya.
Ini tuh eksplorasi netral, logis, dan sangat manusiawi soal gimana akal budi kita berupaya memahami standar keadilan tertinggi yang masuk akal bagi rasionalitas kita. Jadi, sebagai penutup bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif buat direnungkan. Bagaimana asumsi-asumsi teologis yang udah tertanam di kepala kita sejak kecil tanpa sadar mendikte cara kita ngedefinisiin apa itu adil dan apa arti sebenarnya dari bertanggung jawab. Kadang, menyadari kacamata apa yang lagi kita pakai itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lihat di depan mata. Terima kasih udah gabung di analisis seru hari ini. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.